Hello geng, kembali lagi bersama gua Yudi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu rebahan dari kalian pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Night Swim yang dirilis pada tahun 2024. Diceritakan di film ini, terdapat sebuah keluarga baru yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Dan diketahui sang ayah bagi anak-anaknya atau sang suami bagi istrinya mengalami suatu penyakit. Kebetulan juga di rumah baru mereka ada kolam berenang, jadi ia pun memutuskan untuk terapi di dalam kolam tersebut. Namun setelah sekian lama berjalan, mereka pun mulai mengalami hal-hal aneh di dalam kolam maupun di rumah baru mereka. Sebenarnya apa sih yang ada di kolam baru mereka tersebut? Yuk siapkan kopi, ambil tempat yang paling nyaman, karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang ingin mengambil mainan di dalam kolam berenang. Tapi tiba-tiba saja anak kecil itu terjatuh di dalam kolam. Di saat anak kecil itu ingin naik lagi ke atas, tiba-tiba saja ada sesosok misterius yang menarik anak kecil itu ke dasar kolam berenang. Dan karena hal itu membuat anak kecil itu tewas di dalam kolam tersebut. Dad! Give me a head start, I'll meet you inside. Ask for it. It has 24-hour emergency call service. Yeah. It's really kind of... Setelah itu, scene pun berpindah ke sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah itu. Dan keluarga itu terdiri dari sang ayah bernama Ray, si ibu bernama Eve, dan kedua anaknya bernama Izzy dan Elliot. Diketahui bahwa Ray ini adalah mantan pemain baseball profesional. Namun ia harus pensiun karena penyakit degeneratif yang menimpanya. Oleh karena itulah Ray bersama keluarganya memutuskan pindah jauh dari perkotaan supaya mendapatkan lingkungan yang lebih sunyi dan damai. Di saat Ray mengecek rumah barunya itu, ia menemukan sebuah kolam berenang yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. Hey Mom, can we get lunch? There you are. Ketika Ray ingin mengambil sesuatu di dalam kolam berenang itu, tiba-tiba saja ia terjatuh ke dalam kolam. Major League Comeback. Dan karena hal itu hampir saja membuat Ray tewas tenggelam di sana. Namun beruntungnya Ray berhasil selamat dan kembali naik ke atas. Setelah kejadian itu, Ray pun dibawa oleh Eve untuk periksa penyakitnya di rumah sakit. Di sana Ray mengatakan kepada istrinya itu bahwa ia setuju untuk membeli rumah tersebut karena ia merasa bisa menjalankan terapi di kolam berenang itu. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang terdapat kolam berenang tersebut. Pada keesokan harinya di saat Izzy pergi ke sekolah barunya, ia pun berkenalan dengan seorang murid pria yang bernama Ronnie. Dan nampaknya Izzy langsung jatuh hati melihat Ronnie dalam waktu pandangan pertama. Kemudian setelah pulang sekolah, keluarga mereka pun membersihkan kolam renang baru mereka. Tapi di saat Ray mengecek saluran pembuangan, tiba-tiba saja tangannya terluka. What it was just this sense of strength came over me. Swim team.
Oh, really? My Izzy. Dad? Oh my god. Oh my God. Is it safe? Karena kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk memanggil teknisi kolam renang untuk memperbaiki kolam renang mereka. Di sana teknisi itu mengatakan kalau kolam renang mereka ini langsung terhubung dengan mata air. I've never seen an actual spring-fed filtration, geothermal heating. That's great. Lucky us, huh? Yeah. Well, you should be set up by next week. Great. Singkat cerita, pada akhirnya kolam renang mereka pun berhasil direnovasi. Lalu keluarga Ray pun mulai berenang di kolam tersebut. This is, Come on, Dad. Throw some more. Yeah. Malam harinya, di saat Eve sedang berenang, ia mengalami kejadian aneh, di mana ia melihat kalau Ray berdiri di pinggir kolam sedang memperhatikan dirinya. Tapi di saat dilihat kembali oleh Eve, tiba-tiba saja Ray menghilang begitu saja. Kemudian di saat Eve masuk ke dalam kamar, ia pun menanyakan apakah Ray berdiri di pinggir kolam renang tadi. Dan mengejutkannya, Ray mengatakan kalau ia dari tadi berada di dalam kamar. Eve pun beranggapan bahwa ada seseorang yang masuk secara diam-diam ke halaman rumah mereka. Pada keesokan harinya, Elliot menemukan kalung kucingnya yang bernama Cider sudah berada di dalam kolam. Sepertinya Cider baru saja tenggelam di dalam kolam tersebut. Oleh karena itu, Ray pun memasang penutup kolam renang supaya tidak ada lagi yang terjatuh ke dalam kolam. Setelah itu, Ray melihat tangannya yang terluka tiba-tiba saja sembuh dengan sangat ajaib. Melihat hal itu membuat Ray menjadi sedikit kebingungan. Singkat cerita, di saat Ray mengecek kesehatannya di rumah sakit, dokternya pun sedikit kaget melihat penyembuhan dari Ray sangatlah signifikan. Bahkan dokter itu mengaku kalau ia belum pernah melihat penyembuhan secepat ini. Oleh karena itu, Ray dan Eve pun merasa sangat senang karena ternyata terapi kolam renang mereka berhasil dengan baik. Kemudian di saat Elliot sedang berenang sendirian, ia mendapatkan gangguan dari sosok yang tidak terlihat. Izzy? It's not funny. Pada awalnya, Elliot mengira bahwa Izzy lah yang mengerjainya. Lalu Elliot pun mendengar suara anak kecil yang bernama Rebecca meminta tolong kepadanya. Di saat didekati oleh Elliot, tiba-tiba saja hal itu tentu saja membuat Elliot menjadi kaget dan langsung melaporkannya kepada ibunya. Is someone out here? Ellie, you sure? Her name is Rebecca. Di saat Eve menceritakan apa yang dialami oleh Elliot kepada Ray, suaminya itu tidaklah percaya dan menganggap Elliot hanya berhalusinasi. Apalagi mereka baru saja pindah dan Elliot belum memiliki teman. Sore harinya mereka pun pergi mengantar Elliot untuk berlatih baseball. Di sana terlihat Elliot yang masih trauma dengan kejadian yang ia alami. Eve pun mencoba menenangkan anaknya itu dan menyemangati Elliot untuk berlatih baseball. You gotta follow through the ball, don't just like turn over the spot.
All right. Good job. You ready? Go, Ellie! All right, Elliot. You go after it and you get it. Good job. Way to go. Di saat latihan, teman Ray yang juga mantan satu timnya dulu meminta Ray untuk mempraktekkan cara memukul yang benar. Awalnya Ray masih ragu karena semenjak sakit ia belum pernah mencoba untuk memukul bola baseball lagi. Tapi setelah diyakini, akhirnya Ray pun memberanikan diri untuk memukul lagi. Di saat percobaan pertama, Ray masihlah gagal. Tapi tiba-tiba saja Ray seperti mendapatkan kekuatan dan pada akhirnya ia pun berhasil memukul bola itu dengan sangat keras. Melihat keberhasilan itu, keluarga mereka pun menjadi sangat senang. Untuk merayakannya, mereka pun mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Ray pada keesokannya. Malam harinya, di saat orang tuanya tidak ada di rumah, Izzy pun mengajak Ronnie untuk berenang di rumahnya. Tapi di saat asik bermain dengan Ronnie, tiba-tiba saja Izzy mengalami kejadian yang membuat ia menjadi ketakutan. Keesokan harinya, pesta kolam renang pun telah tiba. Di sana mereka semua pun mulai bersenang-senang. A lot of good people. Oh shit. Yeah. Oh, I love. Elliot pergi menghampiri Izzy dan ternyata Elliot melihat apa yang dialami Lizzie tadi malam. Akan tetapi Izzy melarang Elliot untuk memberitahu kepada siapapun karena kolam itu berhasil menyembuhkan ayahnya. Kemudian Ray pun mengajak anak temannya untuk bermain suatu permainan. Permainan yang awalnya menyenangkan tiba-tiba saja berubah menjadi menakutkan. Saat itu Ray seperti dirasuki oleh sesuatu yang membuat ia hilang kesadarannya. Dan hampir saja Ray membuat anak temannya itu menjadi tenggelam. Karena kejadian itu membuat temannya menjadi sangat marah kepada keluarganya Ray. Eve pun mencoba meminta maaf kepada mereka. Namun karena sudah sangat kecewa, mereka pun memutuskan untuk pulang dari rumahnya Ray. Karena kejadian itu juga akhirnya Eve pun menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di dalam kolam tersebut. Ia pun mengajak anak-anaknya untuk segera pergi dari rumah itu. Ray pun mencoba meyakini Eve kalau semuanya baik-baik saja. Tapi Eve tidaklah percaya dan tetap kekeh untuk pergi dari rumah ini. Namun baru saja ingin hendak pergi, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang aneh kepada Ray. Mom, do something! Can't breathe! Alhasil mereka pun tidak jadi pergi dari rumah itu. Setelah banyak mengalami kejadian aneh di rumahnya, Eve pun mencoba mencari tahu tentang Rebecca di internet. Pada akhirnya Eve pun mengetahui kalau Rebecca berasal dari keluarganya Summer. Setelah mendapatkan alamat rumah keluarganya Summer, Eve pun bergegas untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Eve pun bertemu dengan Nyonya Summer. Di sana Eve menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Rebecca. Eve juga menceritakan apa yang keluarganya alami selama tinggal di rumah peninggalan Nyonya Summer tersebut. Dari sinilah semuanya terungkap.
But my kids... to Rebecca. But I don't know who else to talk to. What happened to your daughter? Nyonya Summer pun menceritakan asal-usul dari rumah dan kolam renang itu. Sebelum rumah dan kolam renang itu didirikan, ternyata di tempat itu terdapat mata air yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Namun dengan satu syarat, bahwa harus ada nyawa yang dikorbankan ke mata air itu. Di saat itu anak lelaki Nyonya Summer mengalami sakit parah. Jadi Nyonya Summer pun memutuskan untuk mengorbankan putrinya yaitu Rebecca ke mata air itu demi bisa menyembuhkan putranya. Dan sekarang mata air itu sudah memilih Elliot untuk dijadikan tumbal demi kesembuhan dari Ray. Setelah mengetahui semuanya, Eve pun segera bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu Ray yang sedang mandi tiba-tiba saja dirasuki oleh roh mata air tersebut. Di sisi lain, Elliot pun melihat kucingnya berada di tengah kolam. Dan karena hal itu ia pun mencoba untuk menyelamatkan kucingnya. Tapi tiba-tiba saja Izzy yang melihat adiknya tenggelam langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian Eve pun datang dan langsung menolong Izzy. Lalu Eve pun meminta Izzy untuk masuk ke dalam rumah dan sedangkan ia akan masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Elliot. Kemudian Izzy yang ingin menelpon polisi tiba-tiba saja didatangi oleh ayahnya yang telah kerasukan. Don't do that! I know you want me to get better. Life is too hard for Elliot. Di sana Ray yang sudah diambil alih oleh arwah mata air itu malah menyerang putrinya tersebut. You're supposed to say Polo! Beruntung saja Izzy berhasil bersembunyi dari ayahnya itu. Sementara itu Eve terus berenang masuk ke dalam mata air untuk menyelamatkan Elliot. Tidak mudah bagi Eve untuk menyelamatkan Elliot karena ia diganggu oleh arwah-arwah yang telah menjadi korban mata air itu. Beruntung saja arwah Rebecca datang dan menunjukkan jalan keluar kepada Eve. Pada akhirnya Eve pun berhasil kembali membawa Elliot keluar dari kolam itu. Di saat Eve mencoba menyadarkan Elliot, Ray pun datang ke sana dan langsung menyerang Eve. Beruntung saja Izzy datang ke sana dan langsung mengebuk ayahnya itu dengan tongkat baseball. Setelah digebuk oleh anaknya sendiri, Ray pun kembali sadar. Kemudian mereka pun berniat membawa Elliot ke rumah sakit. Tapi karena Elliot sudah dipilih, maka Elliot tidaklah bisa keluar dari rumah itu. Karena mata air itu butuh tumbal, Ray pun berniat menebus salahnya dengan menjadi tumbal mata air itu demi bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Ray pun mulai masuk ke dalam kolam dan pada akhirnya ia menjadi tumbal dari mata air tersebut. Setelah Ray hilang di telan mata air itu, Elliot pun mulai kembali normal lagi. Di akhir film, Eve pun berencana untuk menjual rumah itu.
Namun Elliot dan Izzy tidaklah setuju karena bisa saja penghuni rumah baru itu yang akan menjadi korban selanjutnya. Jadi akhirnya mereka pun memutuskan untuk menimbun kolam renang terkutuk tersebut. Dan setelah itu film pun selesai. Oke geng, sampai di sini dulu alur cerita film pada hari ini. Bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan kirim pesan ke IG dan link IG ada di deskripsi. Tapi jangan lupa untuk dibantu follow dulu ya. Oke, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.